Kisah para sahabat Nabi. Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi, syahid yang hidup. Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah bepergian ke Syam untuk berniaga bersama kafilah Quraisy. Sesampainya di Basrah, para tokoh Quraisy yang banyak uang masuk ke pasar untuk melakukan jual beli. Thalhah berdiri sebagai pemuda belia, tak punya pengalaman dagang. Dia hanya memiliki kecerdasan dan kejelian yang banyak membantunya mengatasi para pesaing. Keberuntungannya juga bagus. Di dalam pasar yang padat pengunjung, terjadi sesuatu yang kemudian mengubah seluruh jalan hidup Thalhah, bahkan mengubah jalannya sejarah. Berikut ini kisah Thalhah. Ketika aku sedang mondar-mandir di pasar Basrah, tiba-tiba seorang rahib berseru, "Para pedagang sekalian, juga siapa saja yang ada di pasar ini, adakah yang berasal dari Haram atau Mekah atau dekat-dekat situ?" Aku menjawab, "Ada. Aku orang dari Baitul Haram." "Adakah orang yang bernama Ahmad di tempat tinggalmu?" tanya rahib itu. "Ahmad siapa?" "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bulan ini seharusnya dia muncul. Dia adalah penutup para nabi dan muncul dari kota kalian, tanah haram, kemudian berhijrah ke daerah yang subur dan banyak ditumbuhi kurma. Jangan sampai engkau kedahuluan orang lain, anak muda." Kata-kata rahib itu begitu meresap dalam kalbuku. Cepat-cepat kusiapkan perbekalan dan kutinggalkan kafilah Quraisy di belakang. Aku hanya berpikir untuk tiba di Mekah secepatnya. Begitu sampai, kutanyakan pada keluargaku, "Apakah telah terjadi sesuatu di Mekah?" "Ya," jawab mereka. "Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Abu Bakar bin Abi Quhafah telah mengikutinya." Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang sangat baik, ramah dan mudah, seorang pedagang yang berbudi luhur dan istiqomah. Kami sangat menyukainya dan sering duduk-duduk bersamanya. Dia menguasai benar sejak Quraisy dan silsilahnya. Aku mendatanginya lalu bertanya, "Benarkah kata orang bahwa Muhammad itu menjadi nabi dan Anda mengikutinya?" "Benar," jawabnya. Kemudian dia menceritakan segala sesuatunya dan mengajakku memeluk agamanya. Ku beritahukan sekalian kisah rahib di pasar Basrah itu. Abu Bakar lalu berkata, "Mari ikut aku menemui Muhammad. Ceritakanlah kata-kata rahib itu sejak awal agar engkau mendengar jawaban beliau dan mau masuk agama Islam." Pergilah aku dan Abu Bakar ke tempat Muhammad bin Abdullah. Beliau menawarkan Islam kepada aku dan membacakan beberapa ayat Al-Quran serta memberitahukan tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah membukakan hatiku untuk Islam. Lalu kuceritakan kisah rahib Basrah. Wajah Rasulullah cerah mendengarnya. Selanjutnya aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku adalah orang keempat yang memeluk agama Islam melalui tangan Abu Bakar. Bagi keluarganya, Islaman pemuda Quraisy ini bagaikan sambaran petir. Dalam hal ini yang paling gelisah adalah sang ibu yang menginginkan putranya bisa menjadi pemimpin bagi kaumnya. Tanda-tanda kebajikan memang tercermin di wajahnya. Beramai-ramai kaumnya membujuk agar Thalhah mau meninggalkan agama barunya, tapi sikapnya keras seperti batu pegunungan. Setelah putus asa untuk menyadarkan secara baik-baik, mereka mulai bertindak keras. Mas'ud ibnu Kharasi mengisahkan, "Ketika aku sedang bolak-balik dari Safa dan Marwah, kulihat banyak orang menggiring seorang pemuda yang dibelenggu dari tangan hingga leher. Orang-orang berjalan di belakangnya, mendorong-dorong dan memukul kepalanya. Sementara itu tepat di belakangnya ada seorang wanita tua yang memaki-maki. Aku bertanya, kenapa anak itu?
Seseorang menjawab, itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Dia telah keluar dari agama nenek moyang dan mengikuti agama seorang dari Bani Hashim. Lalu siapa wanita itu? Subah binti An-Nador, ibunya. Nufail bin Khuwailid bangkit, sehingga Quraisy itu menghampiri Tolha lalu mengikatnya disatu dengan Abu Bakar. Kedua orang itu diserahkan kepada beranal-beranal Mekah untuk disiksa dan dianiaya. Oleh karena itu, Tolha bin Ubaidillah dan Abu Bakar dikenal kekokohannya sebagai pembela agama. Hari-hari berputar dengan cepat, peristiwa demi peristiwa terjadi susul menyusul. Tolha bin Ubaidillah semakin kokoh dan semakin sempurna pula ujiannya dalam perjuangan fi sabilillah. Baktinya kepada Islam dan muslimin makin besar sehingga dia dijuluki Syahid hidup. Julukan yang lain adalah Tolha al-Khair dan Tolha si pemurah. Setiap julukan tersebut memiliki kisah tersendiri yang satu sama lain tak kalah hebatnya. Pertama, julukan Syahid hidup. Ini bermula dari perang Uhud. Pada saat barisan muslimin berantakan meninggalkan Rasulullah, tidak tersisa di sekeliling beliau kecuali 11 orang Ansor dan Tolha bin Ubaidillah dari Muhajirin. Rasulullah naik ke arah gunung bersama pengawal-pengawalnya itu dan dikejar oleh sekelompok musyrikin yang bermaksud membunuh beliau. Berkatalah beliau, barang siapa menyingkirkan mereka, maka dia menjadi pendampingku di surga. Spontan Tolha angkat suara, saya Rasulullah. Rasulullah menolak, tidak, tetaplah di tempatmu. Lalu seorang Ansar mengajukan diri, saya Rasulullah, ya engkau. Sahabat Ansar tersebut berusaha menahan gerak maju kelompok musyrikin, sementara Rasulullah terus naik. Dia bertempur sampai mendapatkan syahadah. Kaum musyrikin kembali melanjutkan pengejarannya, sehingga Rasulullah berkata lagi, tidak adakah yang menghambat masuk? Tolha unjuk jari, saya Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah melarang, tidak, engkau tetap tinggal di tempatmu. Seorang Ansar berkata, saya Rasulullah, ya engkau. Rasulullah mengangguk, orang itu bertempur sampai gugur. Demikian terus menerus sampai seluruh sahabat Ansar pendamping Rasulullah gugur satu demi satu. Tinggal Rasulullah dan Tolha seorang. Sekarang musyrikin terus mengejar, maka Rasulullah berkata, sekarang Tolha. Saat itu gigi taring Rasulullah telah patah, bibir dan dahinya terluka, sedangkan darah mengalir di wajah. Beliau merasa capek sekali, maka Tolha harus berjuang mati-matian. Dia melawan siapa saja yang mendekat sambil memapah Nabi SAW dan bergerak mendaki. Di tempat yang dirasa aman, dibaringkannya Rasulullah di tanah. Kemudian dia sendiri kembali menghadapi musuh-musuh yang datang. Begitu terus sampai musuh menjauh. Abu Bakar mengisahkan, pada waktu itu aku dan Abu Ubaidah bin Jarrah jauh dari Rasulullah. Kami segera mendekat untuk merawat, tetapi beliau menolak. Kata beliau, tinggalkan aku, tolonglah kawan kalian itu, sambil memberi syarat kepada Tolha. Ternyata Tolha bermandi darah. Di tubuhnya ada lebih dari 70 tusukan pedang, tombak maupun panah. Tangannya patah atau jarinya putus. Dia terjatuh ke dalam sebuah lubang dan tak sadarkan diri. Kala itu Rasulullah berkata, barang siapa ingin melihat seseorang berjalan di muka bumi, padahal dia seharusnya sudah mati, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Itu sebabnya apabila teringat tentang perang Uhud, Abu Bakar berkata, itu adalah hari milik Tolha. Demikianlah kisah julukan Tolha, Syahid hidup. Adapun tentang Tolha al-Khair, Tolha yang baik, ada setidaknya 100 kisah. Satu di antaranya adalah kisah berikut. Tolha adalah seorang pedagang yang kaya raya. Pada suatu hari, dia mendapatkan harta sebanyak 700.000 dirham dari bisnisnya di Hadramaut. Malam harinya dia tak bisa tidur nyenyak, wajahnya sedih dan bingung. Istrinya, Ummu Kulsum binti Abu Bakar mendekati lalu bertanya, kenapa engkau Abu Muhammad? Mungkin ada sesuatu pada diriku yang membuatmu gundah. Tidak, jawabnya. Istri terbaik bagi seorang muslim adalah yang sepertimu. Tetapi sejak tadi malam aku berpikir, bagaimana sangka seseorang pada Tuhannya kalau dia tidur dengan uang sebanyak ini di rumahnya.
Apa yang membuatmu risau itu banyak dibutuhkan oleh kaum muslim dan sahabat-sahabatmu. Maka dari itu, begitu bangun pagi-pagi besok, bagikanlah kepada mereka. Tolha berseri-seri, Allah merahmatimu. Engkau memang wanita yang baik dan putri dari seorang yang baik. Keesokan harinya, Tolha memasukkan uang tersebut ke dalam kantung-kantung, kemudian membagikannya kepada fakir miskin, baik muhajirin maupun ansor. Dalam riwayat lain disebutkan ada seseorang yang datang kepada Tolha bin Ubaidillah dan mengatakan bahwa mereka punya hubungan keluarga. Tolha berkata, tak ada yang menyebut-nyebut tentang hubungan keluarga ini sebelumnya. Tapi aku punya tanah yang kubeli dari Utsman bin Affan sebesar 300.000 dirham. Kalau Anda mau, ambillah. Atau kujualkan seharga 300.000 itu dan kuberikan kepada Anda. Aku akan mengambil harganya, kata orang itu. Tolha memberinya dengan senang hati. Benar-benar patut dijulukan manusia dermawan yang tak tertandingi bagi Tolha. Semoga Allah menerangi kuburnya. Amin.